Selamat siang, Rahayu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberi kesempatan untuk mempresentasikan ujian akhir semester. Adapun materi saya yang berjudul kurikulum. Adapun yang selanjutnya yaitu A. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Adapun yang selanjutnya yaitu pengertian kurikulum menurut pandangan para ahli. Berikut beberapa pandangan para ahli tentang pengertian kurikulum. Menurut Grayson, kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Menurut Inlow, kurikulum adalah semua pengalaman yang direncanakan yang dilakukan oleh sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. Yang ketiga, menurut Saylor J. Galen dan William N. Alexander, kurikulum adalah keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar baik berlangsung di kelas, di halaman maupun di luar sekolah. Yang keempat, menurut William B. Ragam, kurikulum adalah semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah. Yang selanjutnya yaitu B. Tipologi kurikulum. Tipe-tipe kurikulum berdasarkan sudut pandang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama kurikulum berdasarkan isi, yang kedua kurikulum berdasarkan model pengembangan, yang ketiga kurikulum berdasarkan harapan kenyataan, yang keempat kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran, dan yang kelima kurikulum berdasarkan cakupan penggunaan. Selanjutnya, kurikulum berdasarkan isi. Berdasarkan isinya, kurikulum dibagi menjadi tiga tipe, yaitu A. Kurikulum klasik. Kurikulum klasik yakni kurikulum yang bersifat tradisional, menekankan pada bahasa asing, bahasa kuno, sejarah, sastra, matematika, dan ilmu murni. Yang kedua, kurikulum vokasional, yakni pengembangan keterampilan dan keahlian peserta didik sesuai dengan kebutuhannya untuk mengarahkan anak didik untuk siap bekerja. Yang terakhir, kurikulum life adjustment, yakni pengembangan kepribadian yang meliputi pada pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman tentang bagaimana bisa hidup adaptif dalam mengarungi kehidupan dengan berbagai dimensinya, seperti bagaimana menjaga kesehatan, mengkonstruksi hubungan sosial, membangun rumah tangga, dan sebagainya. Yang selanjutnya, yang kedua, kurikulum berdasarkan model pengembangan. Tipe-tipe kurikulum berdasarkan model pengembangan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kurikulum model administratif merupakan kurikulum yang digagas dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip administratif oleh para administrator pendidikan. Yang kedua, kurikulum model akar rumput merupakan kurikulum yang tidak digagas dan dibangun dari pemikiran elit bidang birokrasi pendidikan yang cenderung bersifat sentralis dan berdimensi top-down, melainkan dikonstruksi dan dibangun oleh para guru dan sekolah berdasarkan dengan visi, misi, dan tujuan yang akan mereka raih. Yang selanjutnya, yang ketiga, kurikulum berdasarkan harapan kenyataan. Berdasarkan harapan kenyataan, kurikulum dapat dibagikan ke dalam kurikulum ideal dan real atau aktual. A. Kurikulum ideal, yakni kurikulum yang dicita-citakan, diharapkan, dan diinginkan oleh banyak orang, paling tidak oleh para pembuatnya. Ia mengandung gagasan konseptual ideal tentang apa yang seharusnya dan baik dikandung oleh suatu kurikulum. Yang kedua, kurikulum real, yakni kurikulum yang diimplementasikan dalam proses pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran. Kenyataan memiliki kecenderungan yang tidak selalu sama dengan sesuatu yang diharapkan atau diinginkan dan dicita-citakan.
Selanjutnya yaitu yang keempat, kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran. Tipe-tipe kurikulum berdasarkan struktur dan materi pelajaran dibagi menjadi tiga, yaitu A. Kurikulum terpisah atau separate kurikulum adalah mata pelajaran atau mata kuliah dirancang untuk disajikan atau diberikan secara terpisah-pisah. Yang kedua, kurikulum terpadu atau integrated kurikulum adalah kurikulum di mana bahan ajarnya disajikan secara terpadu. Yang ketiga, kurikulum toleransi atau kolaborat kurikulum adalah kurikulum yang bahan ajarnya dikontribusikan dan disajikan secara terkolerasi dengan bahasa yang lain. Kurikulum berdasarkan cakupan pengguna. Berdasarkan cakupan penggunaan, kurikulum diklarifikasikan atas tiga bagian, yaitu A. Kurikulum nasional, yakni kurikulum yang diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan secara nasional. Yang kedua, kurikulum lokal, yaitu kurikulum yang diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan secara lokal. Yang ketiga, kurikulum sublokal atau sekolah, yaitu kurikulum yang diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan dalam lingkungan sekolah. Yang selanjutnya yaitu C. Model kurikulum pendekatan teoritis. Beberapa pendekatan teoritis yang berkembang dalam konstruksi model kurikulum yaitu yang pertama, model kurikulum teknik saintifik atau rasionalis adalah semua bentuk kehidupan manusia dapat dicari hukum-hukum yang bersifat umum. Yang kedua, model kurikulum refleksif adalah kurikulum yang dilihat sebagai suatu konstruksi sosial dari para pembuatnya. Yang ketiga, model kurikulum yang relasional adalah usaha untuk mempertalikan apa yang diajarkan di sekolah dengan struktur sosial. Yang selanjutnya, D. Kurikulum tersembunyi. Beberapa konsep kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum menurut Balatin 1983 halaman 178 dan dikembangkan oleh Benson Sinder tahun 1971 dan digunakan oleh para pendidik sosiolog dan psikolog dalam menjelaskan sistem informal. Berbeda dengan Balatin Robinson tahun 1986 halaman 231 menemukan bahwa konsep kurikulum tersembunyi diciptakan oleh Jackson untuk menunjukkan pelajaran yang diperoleh para murid atas kenyataan bahwa mereka merupakan bagian dari sekumpulan manusia atau crowd, seperti belajar tentang menghadapi kenyataan kalau keinginan dan hasrat pribadi mereka terus-menerus ditangguhkan, ditolak, dan diganggu. Selanjutnya, dampak evaluasi kurikulum pada proses di sekolah dibagi menjadi dua, yaitu A. Dampak negatif. Secara nasional meliputi dampak terhadap proses belajar mengajar atau PBM, dampak pada hubungan sosial antara guru dan murid, serta dampak pada nilai dan norma. Yang kedua, dampak positif. Evaluasi kurikulum secara nasional melalui ujian yang diselenggarakan secara nasional tidak harus menjadi standar kelulusan nasional, telah menghasilkan nilai ujian yang berskala nasional pula. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Rahayu Horas.